Tapi kayaknya Miss Yuni lagi nanganin yang penting-penting ya, Miss? Enggak, udah selesai kok. Oh, udah selesai. Makasih ya, Miss. Mau curhat, Miss, tentang kerjaan. Kenapa kerjaannya, sayang? Pengalaman kerja aku, Miss. Aku kan lagi non ya, Miss ya. Kamu berapa lama di Hong Kong, sayang? Oh, ini udah jalan kontrak ketiga, Miss. Oh, jalan kontrak ketiga, terus? Ini tuh buat anak-anak yang baru-baru ya, Miss ya. Maksudnya anak-anak yang baru sekarang kan keluhannya banyak banget, udah nggak banyak yang nggak betah gitu ya, Miss ya. Aku ya mikirnya gini, anak-anak sekarang apa ya, tinggal niat mungkin ya, Miss ya. Dulu itu aku masuk Hong Kong memang niatnya takut banget di intermediate gitu ya, Miss. Jadi berusaha kerja tuh pengennya bagus, tidak majikan takut kalau majikan tiba-tiba mulangin, karena aku dengar dari tetangga kan Hong Kong itu banyak yang di intermediate gitu ya, Miss ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin lah kerja, Miss. Dari pengalaman pertama terbang itu nggak pernah naik pesawat ya, Miss ya. Jadi naik pesawat pertama itu agak bukan lagi nervous, Miss, udah terbangnya sendirian waktu musim corona itu ya, Miss. Kalau ingat tuh, Mbak, sebentar saya matiin sebentar ya. Ini soalnya tadi ada yang telepon tadi. Sebentar aja. Saya telepon balik kamu. Oke, sebentar. Iya. Halo. Jadi ke kanan terus kanan lagi. Oh, ya maksudku. Halo? Kenapa, Nduk? Iya, yang tadi itu online, apa itu, check-in online-nya udah aku kirim kan, Mbak Yuni udah lihat. Itu tetap nggak bisa ya. Maaf, kamu tadi kan sudah telepon orang lain, Nduk. Tadi saya sudah mau bantu kamu, tapi kamu ngematiin teleponku. Terus saya masa telepon orang lain lagi, kan nggak lucu gitu loh. Tadi saya dimintain paspormu, datamu semuanya mau ditolong, tapi kamunya matiin telepon saya 2 kali, sayang, karena ada orang lain. Terus gimana saya mau bantu kamu, sayang? Berarti nggak bisa ini, soalnya ini bukan nggak bisa, harus nggak tahu juga, nunggu gimana besok apa gimana, bikin paspor yang darurat itu yang satu hari. Tadi itu saya sudah telepon sama orangnya mau datengin kamu di imigrasi, tapi kamunya ngangkat telepon orang lain, Dok. Terus saya sekarang telepon orang itu lagi kan yo malu, no. Terus nggak bisa bantu ya, Mbak Yuni? Bukan saya nggak bisa bantu, kan kamu yang nggak mau saya bantu. Kamu matiin telepon saya 2 kali, sayang. Ini loh orangnya tanyain saya datanya mana. Kamu bilang tadi ada orang lain yang telepon kamu, sayang. Iya, tadi mau ngarahin gitu loh, ngarahin doang, nggak bisa bantu. Wah. Lah tadi ada orang yang udah mau datang ke imigrasi nemuin kamu matiin saya, Nduk. Aduh, maaf. Lu nggak masalah, saya nggak ada masalah, tapi yang bermasalah kan kamu nggak bisa terbang, sayang. Iya, maaf, karena saya panik juga, buru waktu gitu loh, Mbak Yuni. Kalau saya nggak ada masalah, tapi orang itu sudah pergi dari situ. Tadi orangnya tak suruh ke imigrasi, tak suruh ngawal kamu. Terus sekarang masih bisa diusahain nggak? Orangnya udah pergi, sayang. Terus ya masa saya mohon yang butuh kamu nggak minta tolong. Terus saya bilang ya udah, saya SMS nggak jadi. Ya maaf. Udah ini mungkin ini ujian aku lah, cobaan aku. Ini orangnya tadi nanyain di imigrasi yang belah mana. Saya ada di dalam. Lah kamu matiin telepon saya 2 kali. Saya yang kancong telepon kamu 100 kali, Nduk. Tadi kan tadi Mbak Yuni telepon itu waktu pas di kantor di imigrasi yang pasti itu loh, boarding pass itu. Terus pas agent juga telepon. Udahlah sayang, nggak apa-apa. Siapapun yang telepon kamu nggak ada masalah. Cuman kan tadi kebetulan ada orang yang mau bantu kamu.
Kalau saya nggak ada masalah, saya bisa bantu kamu, saya tetap bisa. Tapi masalahnya orang itu sudah pergi. Kan dia tugasnya ada di imigrasi sana. Saya minta tolong. Lah masa saya nyuruh orang itu balik lagi? Makanya kan tadi saya nanya, datamu mana Mbak? Datamu mana Mbak? Ya itu kan langsung tak kirim ke Mbak Yuni. Mana datamu kamu kirim, Dok? Paspormu mana? Kontrak kerjamu mana sayang? Tiketmu mana sayang? Nggak ada. Mana kamu sibuk, ada orang lain telepon. Miss Yuni saya matiin, ada orang lain telepon. Dok, kenapa tadi dimatiin? Karena ada orang lain telepon. Agensi telepon, gimana. Dok, suaramu tadi kerekam. Kamu ngobrol sama siapa? Kerekam sayang. Kamu tadi udah menyebutin orang. Saya harus gimana coba? Oh gitu, ya udah nggak apa-apa lah, nanti saya usahain di sini nggak apa-apa. Kalau kamu butuh bantuan saya lagi, pastikan saya akan bantu kamu. Tapi kamunya masih mumet, karena kamu ada 2 arah. Kalau kamu di arah saya saja, saya akan bantu. Kalau kamu di arah orang lain, ikutin orang lain dulu sayang. Iya, maaf. Nggak apa-apa. Tenangin dirimu, kalau kamu butuh, saya bisa bantu kamu. Tapi kalau kamu nggak butuh, kamu cari orang lain juga nggak apa-apa. Enggak, ini udah butuh. Soalnya aku tadi udah cari alternatif nggak bisa. Makanya sekarang aku telepon Mbak Yuni lagi. Oh, awalnya cari Mbak Yuni karena ada orang lain, terus Mbak Yuni ditendang, terus orang lain nggak bisa bantu, balik lagi nyari Miss Yuni lagi. Enggak maksud ditendang, waktu ini kan buru waktu karena udah jam lebih dari jam 9, karena buru waktu, karena yang supervisor juga tadi ngarahin ke imigrasi, bisa nggak jadi yang satu jam jadi. Nyatanya agentmu nggak bisa bantu toh? Bukan nggak bisa bantu, dia juga nyariin orang juga, ternyata orangnya juga nggak bisa datang dalam waktu cepat, harus ada 1,5 jam juga. Terus imigrasi tadi supervisornya ngarahin juga suruh ke imigrasi yang 1 jam jadi itu lah. Aku ya buru-buru kesini, ternyata tutup juga itu. Sekarang orangnya udah nggak ada di situ Dok. Mulai tadi kan makanya saya ngoyok telepon kamu. Makanya kalau minta tolong itu 1 arah. Kalau 2 arah, 3 arah, kamu akan bingung. Kamu nggak dapet. Kamu nggak dapet sayang. Gimana baiknya? Ini orangnya tak telepon udah nggak ada di bandara, Dok. Tadi orangnya yang nungguin kamu. Kamu yang nggak mau kita. Bukan nggak mau kita kan cari yang alternatif yang terdekat dulu ya di sini. Tadi kan supervisornya ngarahin ke imigrasi yang bikin paspor 1 jam jadi, suruh kesana kesini. Lah yang orang yang tadi telepon yang mau ngarahin arah ke kantor imigrasi karena jauh di lantai 4 dan lantai harus belok gitu. Coba kamu kesana dulu, coba di imigrasi yang itu buka apa enggak, yang darurat itu. Aku buru-buru ke sana, diarahin tempatnya, ternyata nggak ada orang, tutup. Nah terus ini aku juga bingung. Udah gitu doang, cuma ngarahin kantor imigrasi. Lah kenapa nggak mau ngangkat teleponnya Miss Yuni sambil jalan? Kan bisa Miss Yuni ngomong. Kan kamu nggak perlu jalan, kamu didatengin orang sayang. Kita tadi kan belum tahu kalau Miss Yuni. Lah kamu bagaimana setahu kalau kamu matiin telepon saya, Dok? Bagaimana? Karena tadi cepetan kamu ke sana, imigrasi ini, cepetan kamu ke sana itu dulu. Ternyata ke sana juga nggak bisa lah. Itu sekarang udah buntu, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya, balik lagi ke Miss Yuni ketiga kalinya ini. Ya maaf sekali, maaf. Nggak masalah, saya nggak ada masalah sayang. Cuman bingung sekali mau nggak ada masalah. Sama juga minta tolongin siapa yang bisa nolongin, ternyata bisa semua, nggak bisa semua ya juga nggak bisa semua, ya mau gimana lagi. Kan saya tadi mau bilang sama kamu, datamu kirimin ke saya, ada orang nyamperin kamu, tapi kamu matiin teleponnya sayang. Akhirnya zoom semua, Dok. Itu orang yang mau ngarahin ke imigrasi yang 1 jam jadi itu gitu Mbak Yuni, maaf sekali. Saya nggak apa-apa, cuman kan aneh gitu loh, ada orang datengin kamu, makanya saya minta bookingan, minta paspor, karena orangnya itu kemarin tuh ada anak yang bermasalah sama kayak kamu, tapi dia 1 pintu ke saya gitu loh. Terus gimana saya? Ini orangnya udah nggak ada di situ.
Ya maaf sama Izin Pak, balik lagi ke imigrasi bisa nggak Pak? Maaf banget saya minta tolong Pak. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa sih Pak. Saya minta tolong karena maaf banget karena mbaknya tadi. Mbak Yuni juga sama Om Imigrasi juga maaf kali. Sebentar Mbak, saya lagi ngomong sama orang lain. Sebentar aja dulu. Izin Pak, minta maaf tadi posisinya mbaknya lagi bingung Pak. Minta izin boleh nggak balik lagi? Soalnya saya nggak bisa ngomong. Bingung saya Pak, tapi saya minta maaf karena mbaknya kasihan kalau sampai tiketnya kobong gitu Pak. Ya wes gak ono balesan Mbak, wongnya wes hilang. Wes nggak ada imigrasi. Enggak, sampean nggak perlu minta maaf, sampean nggak salah sayang. Makasih. Enggak. Udah dibantu Mbak Yuni juga kesalahan aku kesana kesini, anak aku panik pertama kali ini jadi mana duluan. Tadi yang telepon ya pas dilalangan itu mau ngarahin ke kantor imigrasi itu. Sekarang ya udah aku mentok nggak bisa ngapain lagi karena imigrasi juga udah tutup, kantor imigrasi. Karena saya tahu sudah tutup, makanya saya tadi mau nyuruh kamu berhenti di situ, datamu kasihkan saya, orang datengin kamu, Dok. Iya. Ya udah, kamu istirahat di situ. Kalau kamu tidak keberatan, besok saya akan coba lagi. Karena orangnya sudah pulang. Iya. Bagi saya, kamu wajar, kamu panik, Dok, nggak ada masalah. Karena kalau orang panik, pikirannya banyak, itu mereka akan pecah. Tapi kalau kamu panik, kamu mikirin Miss Yuni saja, maka kamu akan satu sama saya. Jadi banyak kok anak-anak yang nggak bisa terbang telepon Miss Yuni, itu terbang jadinya karena mereka satu sama Miss Yuni saja. Lah kamu kan nggak panik, banyak orang di sekitar kamu yang mau membantu, bener nggak? Jadi kamu ngeblank. Ya udah nggak apa-apa. Ya wes sabar ya di situ, nanti kalau petugasnya kembali lagi nanti saya akan cari kamu. Tapi nanti kamu nyabang lagi enggak? Nanti saya dimatiin lagi. Enggak. Bisa enggak saya minta paspor kamu, kontrak kerja kamu, data kamu? Bisa. Masih nyari orang-orang lain lagi enggak sayang? Makasih. Lalu maaf Pak Yuni lagi masuk lift ini. Nggak apa-apa. Ya. Kalau putus minta maaf. Ada yang mencet kan? Orangnya udah pergi nih. Nanti tak kasih tahu, kamu istirahat di situ aja. Kamu istirahat kemana sayang? Nggak tahu juga, nggak tahu bingung. Hah? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Keluargamu udah ninggalin kamu di mana? Enggak, tadi aku berangkat dari Jogja. Berangkat dari Jogja. Makasih ya, Mas. Makasih. Maaf. Terus kamu mau tidur di mana, Dok? Dok? Gimana, Mas? Mau tidur di mana, sayang? Nggak tahu, ini di bandara juga nggak apa-apa. Di bandara juga nggak apa-apa. Ya. Kamu udah makan belum? Belum makan. Sebentar ya. Sebentar ya. Halo sayang. Lagi sibuk nggak? Izin boleh nggak ada mbak numpang di rumahmu 1 hari malam ini? Boleh nggak? Boleh ya? Tak tanyain mbaknya dong. Iya, tidur di bawah sama mbaknya satunya. Tunggu dulu, dia posisi masih di bandara. Saya nggak tahu dia akan datang apa nggak. Tunggu dulu ya sayang. Oke makanya. Kamu tak tumpangin di rumahku, mau nggak? Mbak Yuni di daerah mana ya? Saya ada di Tangerang. Di Tangerang. Deket. Cuma 30 menit di situ. Apa aku tak nunggu di bandara aja nggak apa-apa lah Mbak Yuni? Kamu belum makan, Dok. Kamu boleh makan di sana nanti.
Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa aku. Gak apa-apa, kamu naik taksi aja dari situ, tak panggil no grab, terus nyampe di sana di rumah. Nggak apa-apa, makasih mau bantu aku. Gak apa-apa, aku udah izin anakku ada di rumah sayang. Gak apa-apa, daripada kamu tidur di situ terus kamu kan nggak tahu terbangnya kapan. Enggak, nanti saya mau tanya ke itu supervisornya itu ada solusi lain apa enggak, coba saya mau tanya. Karena tadi supervisornya bilang anak imigrasinya itu sekarang udah tutup, coba besok kamu jam 8 kan udah buka, kamu bikin paspor yang yang urgent itu. Nggak bisa buat paspor yang urgent itu nggak bisa sayang, karena kamu posisinya itu dari Hong Kong. Nanti kamu mau berapa lama di situ, Nduk? Kalau kamu dengerin omongan saya, kamu pulang di tempat saya dulu. Besok saya carikan cara agar kamu bisa terbang bersama Garuda atau apapun. Nanti saya nitip ke Garuda. Nanti yang beliin tiket kan majikanmu toh. Mau nggak? Bentar, aku tak nenangin pikiran lu gimana. Makasih lo Mbak Yuni. Kalau kamu di situ nggak ada tempat, kamu balikon di rumahku. Setelah itu besok saya akan atur cara bagaimana saya titipin kamu ke Garuda atau ke KT Pasifik juga nggak apa-apa. Yang penting paspormu itu bisa lolos ke imigrasi atau kita minta pendampingan dari KP2MI buat kamu sayang. Karena kamu itu lagi lapar, bingung, capek. Lagi sakit juga. Lagi sakit? Batuk, pilek gitu, demam. Kemarin capek mungkin karena lebaran pulang 2 minggu doang sana sini. Makanya kalau kamu di bandara kira-kira nih netep sama Miss Yuni enggak? Nanti saya akan nyuruh orang nyari kamu. Nanti saya telepon majikan dulu gimana baiknya. Banyak konfirmasi ke majikan dulu juga. Karena tadi belum sempat ngomong banyak sih, cuma telepon nggak bisa terbang. Karena apa gitu? Karena paspornya ada masalah, terus suruh telepon agent aja. Terus aku telepon agent, terus diangkat gitu. Terus nggak tahu komunikasi mereka gimana, cuma aku terus diarahin ke imigrasi tadi itu, ke sana ke sini, telepon suruh ke imigrasi coba masih buka apa enggak gitu. Itu ya ini. Oke, nggak apa-apa. Ya wes. Sebelumnya makasih dan minta maaf. Aku tak nenangin dulu, istirahat dulu. Nggak apa-apa. Nanti kelanjutannya mau gimana, jadi aku hubungi Mbak Yuni lagi apa gimana. Makasih ya Mbak Yuni. Oke, siap. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebenarnya gini loh, kalian minta tolong sama saya itu juga minta tolong sama orang lain. Jadi bukan saya itu tidak punya apa-apa, saya itu orang biasa. Aku ini orang desa nol kopluk. Saya tuh nggak punya siapa-siapa, saya tuh tidak ada siapa-siapa, saya tuh tidak ada dekengan pusat, dekengan guritan, dekengan siapapun nggak ada. Tapi saya percaya saat kita membantu dengan ikhlas, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Jadi saya sangat sedih sekali saat orang mengatakan ingin menolong dan ujung-ujungnya nggak bisa. Karena saya sendiri juga kadang berusaha menolong orang lain, tapi kadang-kadang tangan saya tidak mampu. Dan saya selalu berdoa buat kalian semua, khususnya yang ada di manapun kalian berada. Persiapkan dirimu sebelum berangkat ke luar negeri, pulang ke luar negeri. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa tanyakan sama Nadira. Kemarin salah satu anak saya juga sempat sama kayak dia, cuman dia tidak bingung, dia tidak takut. Jadi ya kita lebih mudah ya, bisa tanya sama Wahyu atau Yeni, itu anak saya ada kok sama seperti itu. Dan kita juga
telepon KJRI yang ada di Hong Kong juga, kita nembusin KJRI bahwa kalau sudah ada appointment-nya itu di imigrasi bisa diloloskan. Ya mungkin melewati drama-drama yang panjang kali lebar, tetapi percayalah, saya hanya ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan saya sangat aneh dengan netizen saya. Kadang-kadang saya kok nggak ngamuk, malah saya tuh kongkon ngamuk iki lho, piye konsepnya. Saya tuh tidak pernah marah ya dengan keadaan, karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk menghargai kita. Orang yang sudah kita bantu, itu kita merasa bahwa dia tuh harus wajib berterima kasih sama kita. Enggak. Hidup itu enggak gitu konsepnya. Karena ya membantu ya udah sekedar membantu aja gitu loh. Dan jangan pernah meminta orang lain memberikan imbal balik atas apa yang kamu lakukan. Karena ayah saya selalu bilang, saat kamu sudah mulai kepingin dihargai, sebenarnya kamu itu nggak tulus. Terima kasih yang sudah nyawer ya. Karena kamu itu nggak tulus, kamu itu pura-pura baik, kamu itu cuma memanfaatkan kebaikan orang saja. Karena itu ayah saya selalu bilang, jika kamu ingin selalu dicari oleh orang, jadilah manusia yang bermanfaat. Maka dimanapun kamu berada, seperti apapun kamu, maka orang akan tetap mencarimu. Tidak peduli mereka mengatakan bahwa kamu adalah bangkai busuk, penipu, penjahat, atau apapun. Selagi kamu tekun dan kamu bermanfaat buat orang lain, maka hidupmu akan selalu dicari orang. Mereka tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian. Dan ingat, doa-doa kalian itu yang membuat saya tegar. Perlu kalian tahu, saya sering kok tidak dihargai dengan penampilan saya yang seperti ini. Karena saya pakai daster atau saya kemanapun pakai sandal jepit, banyak kok orang yang tidak menghargai saya. Bahkan orang itu mungkin pendidikannya lebih rendah dari saya, ekonominya lebih bawah dari saya, tetapi mereka tidak bisa menghargai karena dari penampilan saya yang deso, yang pakai sandal jepit. Apakah saya marah? Saat saya masuk ke salah satu restoran dengan sandal jepit dan mereka acuh tak acuh, saya gak marah. Artinya adalah, memang itulah saya. Saya tidak pantas untuk dihargai karena penampilan saya. Jadi ada dong rasa marah. Kamu gak tahu ya siapa saya? Dekengan saya banyak loh, dekengan saya pusat loh, ini loh, Polda loh, ini loh, ini. Enggak. Karena saya dihargai karena diri saya sendiri, bukan karena orang-orang yang terkenal di luar sana. Saya tidak pernah memakai nama-nama orang tertentu untuk mencapai kepentingan saya, untuk menakut-nakuti orang lain. Saya sempat didepak keluar oleh orang yang paling saya sayangin, tetapi gak masalah. Karena hidup itu bukan berbicara tentang dihargai. Bagaimana dia menghargaimu sementara kamu tidak menghargainya. Jadi mungkin kalian mengira bahwa saya tuh sabar banget. Enggak juga sih, saya juga pemarah. Lihat kan saya kalau lagi marah-marah galak banget kan. Bener gak sih? Tapi percayalah, kalau kalian tidak pernah ketemu sama saya secara nyata, kalian hanya ngelihat saya di media sosial, itu akan dua yang berbeda yang kalian lihat. Karena saya sebenarnya lebih cantik dan manis ya. Enggak bercanda. Bercanda teman-teman. Menghibur diri. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan terima kasih. I love you. Sampai ketemu lagi besok dengan cerita-cerita yang berbeda, dengan